Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, beberapa episode yang sebelumnya Romo Begawan menjelaskan tentang pocong si Ajijah. Nah, di sini Romo Begawan akan melanjutkan. Pada saat itu Ajijah meninggal dalam keadaan mengandung. Ya, Ajijah meninggal dalam keadaan mengandung. Nah, di suatu waktu tadi di dusunnya, tetangga dusunnya Ajijah yang telah meninggal itu sudah tidak berpenghuni lagi, alias hanya ada tetangga desa. Nah, di suatu waktu di tetangga desa itu biasa anak-anak kecil pada bermain, ya, pada main. Ada main gateng, ada main Sunda Manda, ada main, ya, mainan anak-anak kecil. Nah, pada suatu itu di kelompok anak-anak yang bermain itu didatangilah anak kecil yang kelihatannya tidak terurus. Nah, anak kecil itu kisaran umur 2 tahun, nah 23 tahun anak yang udah bisa berjalan, tapi bahasanya masih belum jelas karena dia tidak terbiasa, jadi tidak berbicara. Ditanya sama teman-temannya, bocah, siapa namamu? Dia hanya bergeleng dan ngangguk. Hanya bergeleng, ya. Akhirnya lama-lama teman-temannya itu mengajaklah bermain. Pada suatu waktu habis bermain sampailah sore, ya, terus dia pulang. Nggak tahunya si anak tadi pulangnya jauh ke desa lain. Tadi kan di tetangga desa, pulangnya ke kuburan, ke makam. Nah, besoknya lagi nih Romo Begawan saya merinding karena teringat cerita itu adalah cerita yang konon adalah nyata. Nah, waktu esoknya lagi si anak itu ketemu dengan teman-temannya lagi. Setiap ditanya namanya siapa juga geleng. Dia hanya tidak bisa bicara. Bersuara tapi tidak berbicara, tidak lengkap. Jadi hanya gitu aja. Dan pada saat bermain sama teman-temannya, dia mudah akrab sama teman-temannya. Pada saat temannya pulang, dia ikut ke rumah temannya tadi. Makan, ikut makan. Bermain. Nah, setiap sore pulangnya ke kuburan lagi. Lama-lama teman-temannya itu penasaran, sebenarnya anak itu siapa. Akhirnya pada suatu saat sore-sore si bocah kecil tadi yang sekitar umur 3 tahun, ya, rambutnya sudah panjang, ya, tidak pakai menggunakan baju, akhirnya dikasih baju sama temannya. Pada saat pulang diikutilah teman-temannya. Sore pulang diikuti sama teman-temannya, ternyata pulangnya ke kuburan. Akhirnya teman-temannya ketakutan, langsung lari pulang. Nah, lama-lama teman-teman tadi, teman si anak-anaknya tadi ngomong sama orang tuanya bahwasanya dia punya teman baru. Ditanya tidak mau jawab namanya siapa, tapi kalau sore pulangnya ke kuburan. Nah, akhirnya oleh masyarakat di luar dari desanya si anak kecil tadi, karena di desa anak kecil sudah tidak ada masyarakat, hanya tetangga desa. Lama-lama si anak kecil itu diintip, dijaga kemana pulangnya. Aja tadi yang ngikuti hanya anak kecil, sekarang yang ngawasi orang-orang dewasa. Setelah itu sore diikuti, pulang ternyata ke makam.
Karena yang ngawasi adalah orang-orang tua, mereka banyak teman-temannya, jadi berani ke kuburan kemana? Ternyata ke makamnya Azizah, yang dulu konon diceritakan oleh masyarakat setempat, Azizah itu meninggalnya karena dibantai sama suaminya. Jadi anak itu masuk ke dalam kuburan, ke dalam makamnya si Azizah. Akhirnya tersebar luas bahwasanya anak kecil itu anaknya Azizah, yang bapaknya namanya Soleh, di mana Soleh itu masih dipenjara karena membantai istrinya. Nah, setelah itu, pada saat anak kecil biasa bermain, nah oleh masyarakat setempat, anak itu langsung ditahan, tidak boleh pulang ke kuburan. Ya, anak kecil itu ditahan, tapi juga diberikan makan, dikasih pakaian. Nah, ditahan di rumahnya ketua lingkungan, tetangga desa. Nah, pada saat itu malamnya, ternyata Azizah itu datang menemui anaknya. Nah, pada saat itu Azizah datang menemui anaknya, akhirnya masyarakat, ketua lingkungan yang menahan si anak tadi ketakutan. Yang tidak punya takut hanya si anak kecil tadi, karena anak kecil tadi udah akrab dengan ibunya sendiri, walaupun ibunya berbentuk pocong. Itu seperti, sehingga tersebar lagi bahwasanya di bekas dusun Bangkong itu muncul anak kecil, yaitu anak dari pocong. Pocongnya tidak lain adalah si Azizah, istrinya si Soleh. Itu seperti itu. Nah, akhirnya makam itu setelah mengadakan kesepakatan ketua lingkungan ya dengan masyarakat setempat memelihara si anak itu, ya. Jadi si anak itu karena tidak tahu namanya siapa, diberikan nama itu, karena dia anaknya itu gemuk, agak ciri-cirinya agak tinggi, ya, diberi nama Terong. Nah, si Terong akhirnya dipelihara oleh kepala lingkungan setempat. Tapi hampir setiap malam didatangilah rumah di mana si Terong tadi tinggal, didatangi oleh si pocong lagi, ketakutan lagi, yaitu pocong si Azizah. Nah, lama-lama berdasarkan kesepakatan warga, akhirnya makamnya si Azizah dibongkar. Makanya si Azizah dibongkar, ternyata di sana masih berbentuk pocongan, hanya mengeluarkan haji sebagian ada bercak-bercak merah, ada bekas melahirkan. Tidak lainlah yang dilahirkan itu adalah si Terong. Akhirnya terkenalah yang tadi namanya Desa Bangkong, di situ sekarang dinamai sebagai Desa Si Terong. Jadi warga di sana mengatakan itulah si Bangkong, itulah si Terong. Itu. Jadi muncul pocong itu motong pocong Azizah. Jadi sangat terkenal di sana, yaitu pocong Azizah. Jadi Azizah itu memang balas dendam sekali pada orang yang dulu mempengaruhi Soleh. Bahkan pada saat Soleh di tahanan pun didatangi oleh Azizah berbentuk pocong. Begitu lur. Jadi tentang pocong dan anak pocong, inilah hanya suatu gambaran, suatu cerita supaya kita sebagai orang hidup harus berhati-hati, jangan mengedepankan emosi, apalagi sampai membantai
sesama umat. Membantai istri, membantai anak tidak boleh sekali. Sekian cerita singkat anak pocong Azizah punya anak namanya Terong. Terong anak Azizah, Terong anak pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.